Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Kami masih melanjutkan dialog bersama Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Foundation. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi. Ada Pak Arief Wibowo, politisi PDI Perjuangan. Pak Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di sini juga ada Mbak Yeni yang juga sudah berdialog dengan kami dari segmen pertama tadi. Ya. Oke, Pak Arief, kita tahu bahwa dalam 2 hari terakhir ini kembali lagi persoalan isu soal ancaman PKI yang kembali bangkit ini meresahkan masyarakat begitu. Banyak sekali survei, kemudian juga banyak sekali pendapat yang kerap kali muncul di permukaan dan juga di media sosial soal ini. Terlebih ini juga dialamatkan juga kepada PDI Perjuangan. Nah, kalau menurut PDI Perjuangan sendiri, apakah memang betul ancaman PKI ini kembali bangkit? Atau ini cuma hanya isu musiman saja untuk kepentingan politik tertentu? Ya, jadi sebenarnya sudah banyak dan sudah benar itu yang dijawab Mbak Yeni Wahid tadi. Ya, kalau kemudian dikaitkan PKI dengan PDI Perjuangan sudah pasti 1.000.000% salah. Kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKI itu Partai Komunis Indonesia. Jadi itu namanya nggak nyambung, kan begitu. Nah, PKI ini sudah dilarang, PKI sudah tidak ada. PKI itu partai politik, ya seperti juga Partai Masyumi, ya Partai Sosialis Indonesia dulu. Sudah nggak ada yang bangkit lagi, ya. Jadi menurut hemat saya yang ada sekarang ini ada 9 partai di DPR dan ada 16 partai kemarin yang sempat ikut pemilu. Jadi saya kira kalau meminjam apa itu dulu yang pernah disampaikan waktu saya masih agak intensif terlibat diskusi dengan almarhum bapaknya Mbak Yeni itu di Forum Demokrasi. Kalau menurut almarhum Gus Dur itu ya ini akal-akalan Orde Baru aja, bualan politik semata yang dimaksudkan dengan membangkitkan isu PKI adalah bisa mengkonsolidasikan kekuatan yang dulu pernah berkonflik dengan PKI. Dan demikian maka cengkraman korporatisme negara akan semakin kokoh dan itu artinya akan memberi penguatan terhadap rezim Orde Baru, ya kemudian memberikan legitimasi. Tetapi faktanya kan tidak, 98 kemudian reformasi dan demokratisasi langsung. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dikaitkan dengan ajaran membela rakyat miskin. Saya kira sebagai Muslim juga, saya pelajari hampir semua ajaran dari para tokoh, para ulama, para pemikir Islam, begitu. Itu ya semuanya membela yang tertindas, membela rakyat yang melarat, membela kaum duafa. Lah kalau semua yang membela orang miskin, membela orang cilik, membela rakyat yang tertindas, kaum melarat, katakan PKI ya seluruh Indonesia ini yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama adalah kaum duafa, kepentingan orang miskin dan sebagainya ya PKI semua. Nah ini kan jadi aneh bin ajaib. Menurut saya ini isu politik yang sengaja dikembang-kembangkan, yang sesungguhnya tidak menemukan, tidak saja relevansinya, tapi tidak out of context, ya di luar konteksnya, dan saya kira sama sekali tidak relevan dan selain tidak masuk akal. Jadi sekedar menarik simpati publik yang masih lekat di benaknya bahwa PKI adalah satu ancaman yang dikonstruksi seolah-olah nyata, tapi faktanya sebenarnya sudah tidak ada sama sekali. Jangankan gerakannya, denyutnya saja sudah tidak ada. Apalagi kalau ini dihubungkan dengan konstelasi global, ya negara-negara yang menganut paham komunisme semua sudah bertransformasi tahap demi tahap yang mengalami satu perubahan yang tidak lagi mengikuti doktrin-doktrin komunisme yang konservatif, yang kaku, tapi sudah adaptif dengan situasi dan perkembangan global, baik perkembangan politiknya, perkembangan ekonominya, perkembangan sosialnya. Jadi lagi ini sebenarnya isu yang tidak perlu, tidak penting, mengada-ada, dan kalau kata anak saya itu lebay banget gitu loh. Jadi ngapain dihidup-hidupkan lagi gitu, sesuatu yang nggak nyata. Sekarang ini yang kita urus bagaimana menghadapi COVID-19, rakyat kita sehat, bagaimana pilkada ini tidak memakan korban dengan banyaknya rakyat kita yang terpapar COVID-19, bagaimana ekonomi yang merosot di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana ketakutan masyarakat
meskipun dikatakan sekarang memasuki new normal, tetapi masyarakat tetap bergeliat untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tapi pada sisi yang lain juga taat pada protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID. Intinya adalah hal-hal yang konkret, yang nyata, yang dihadapi oleh masyarakat kehidupan sehari-hari kita ini, yang bisa diatasi, bukan dengan menciptakan hantu blau baru, tapi sebenarnya sudah hantu yang lama diputar-putar begitu. Pak Arief, artinya Anda berpikir atau berpendapat bahwa sebenarnya isu ini sudah tidak laku lagi untuk misalnya menggulingkan kontestasi politik tertentu saat ini, karena sebenarnya kalau dilihat dari survei SMRC sendiri ini ada 36%-an masyarakat yang tahu soal isu kebangkitan PKI ini. Ya, jadi ini memang sengaja jadi untuk memantik emosionalitas ya, terutama bagi mereka yang quote and quote adalah literasi politiknya terbatas. Ya, saya memahami betul pendidikan politik kita memang belum tuntas, terutama menyangkut aspek sejarah politik ya, dan kemudian perkembangan kehidupan bangsa kita yang dinamis dari waktu ke waktu. Nah, selama ini memang di banyak wilayah dalam komunitas tertentu itu digelorakan doktrin-doktrin yang sesungguhnya di luar akal sehat, yang tidak memberikan pencerahan sama sekali untuk mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Yang menurut hemat saya adalah itu satu doktrin yang sengaja ditanamkan begitu rupa agar ada konsolidasi kekuatan politik yang sesungguhnya terbatas. Ya. Tapi pada saatnya kalau nanti bersentuhan dengan urusan-urusan yang konkret ya, tentu akan berbeda lagi. Dan saya kira masyarakat kita dari waktu ke waktu semakin mengalami pencerahan dan kecerdasannya sudah meningkat tajam ya, dan karena itu isu tentang bangkitnya PKI, tentang PKI bakal merebut kekuasaan dan sebagainya itu bualan atau omong kosong yang menurut saya tidak menemukan urgensinya dan relevansi. Baik, oke, saya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, apakah isu yang kembali digaungkan ini memang ditujukan, banyak juga saya membaca berita di beberapa media online dan juga para peneliti bilang bahwa ini kadangkala ditujukan untuk pemerintah atau ingin sekali banyak pihak ada orde baru kembali yang bangkit di misalnya pemilu 2024. Menurut Mbak Yeni seperti apa? Ya, memang orang kalau sudah di stigma PKI itu berat sekali. Ya, karena selama 32 tahun kita mengalami pengkondisian di mana orang yang sudah di-brand atau dicap PKI itu memang kemudian mengalami pengucilan sosial. Ya. Pengucilan politik, pengucilan sosial, hak-hak ekonominya dicabut, hak-hak dasarnya sebagai warga negara, dia kadang tidak bisa berusaha karena perusahaan nggak ada yang menerima kerja dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh orang-orang yang didakwa atau disangka terlibat atau bersangkutan dengan PKI. Nah, padahal dari berbagai macam testimoni yang ada, yang sekarang sudah mulai muncul ke permukaan setelah adanya reformasi, kita mengetahui bahwa persoalan yang mengiringi G30S memang tidak semudah itu ya. Bahkan ada banyak orang yang menyatakan bahwa ada banyak versi yang di belakang G30S, bukan pelaku tunggal misalnya dikatakan hanya PKI saja. Ini sebetulnya perlu kita ungkap ya, perlu anak-anak kita belajar lebih jauh lagi mengenai hal ini sebagai pembelajaran ya. Tetapi semangatnya harus dalam semangat untuk belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Bahwa PKI memang pernah menjadi sebuah kekuatan sosial politik di Indonesia, betul. Bahwa PKI pernah melakukan tindakan-tindakan provokatif dulunya, betul. Tetapi bahwa kemudian tahapan itu, proses berbangsa itu sudah kita lalui dan kemudian ada konflik besar yang terjadi, kita jangan sampai terjebak pada konflik semacam itu lagi. Kalau ada orang yang ingin memperingati peristiwa G30S, silakan, tidak apa-apa. Menurut saya ada orang-orang yang memang masih merasa sangat kuat ya, terikat dengan peristiwa itu, tidak apa-apa juga. Tetapi juga jangan intimidasi orang lain yang ingin memberikan perspektif yang berbeda. Ya, jadi sejarawan mau luar negeri, dalam negeri, semuanya bisa menceritakan banyak versi mengenai G30S. Nah,
Kalau kami dari NU dan dari kalangan umat beragama selalu mendorong adanya rekonsiliasi kultural. Bahkan Gus Dur lebih ini lagi, Gus Dur ingin ada rekonsiliasi politik dulu. Gus ini NU loh, NU yang di lapangan berhadapan langsung dengan PKI waktu itu. Tapi kita nggak mau lagi memasuki masa kelam semacam itu. Kita mau sekarang ini kita melangkah ke masa yang lebih baik. Luka lama biar saja, sudah cukup ditutup, jangan dikorek-korek lagi. Ya. Kalau lu korek-korek nggak akan pernah bisa sembuh. Nah itu yang saya harap, semangat yang kita bisa usung ke depan. Ya. Karena kemudian isu PKI tidak boleh dibicarakan, silahkan, tidak ada masalah. Ini untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terjebak pada hal yang sama. Alat pengingat kita semua, tapi juga jangan jadikan komoditas politik, ya isu-isu politik yang memang sengaja untuk menyikat orang lain gitu ya, hanya untuk melakukan konsolidasi politik. Karena harus diingat bahwa isu ini sensitif, isu ini emosional. Baik. Tuh. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kami bersama Pak Arief dan juga Mbak Yeni Wahid usai jeda.